Berikut kisah Kanjeng Sunan Ampel yang disusun secara utuh, urut kronologis, dan mengalir dari awal kelahiran hingga warisan yang masih terasa sampai hari ini. Kisah lengkap Kanjeng Sunan Ampel. Seso Ning Wali, sesepuh yang membawa Islam menyatu dengan hati Jawa. Bab 1. Kelahiran dan awal perjalanan dari tanah seberang. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 M di Kerajaan Kampa, wilayah yang kini mencakup sebagian Vietnam dan Kamboja. Ayahnya adalah Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ulama besar keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hussein, yang berasal dari kota Samarkand di Asia Tengah. Beliau datang ke Kampa untuk berdakwah dan menetap di sana. Ibunya adalah Putri Kampa, seorang putri bangsawan kerajaan yang masuk Islam dan menjadi istri Syekh Ibrahim. Beliau memiliki saudara seibu yang kelak menjadi tokoh besar sejarah Jawa. Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang berkuasa di tanah Jawa. Sejak kecil Raden Rahmat dididik dengan disiplin ilmu agama yang tinggi. Remaja beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, lalu menghabiskan belasan tahun memperdalam ilmu tauhid, fikih, tasawuf, bahasa Arab, dan strategi dakwah di bawah bimbingan ulama-ulama besar. Ketika ilmunya dianggap cukup matang, gurunya memberikan wasiat tegas. Pergilah ke tanah Jawa. Di sana banyak hati yang masih gelap, tapi tanah itu subur untuk ditanami kebenaran. Dakwahlah dengan lembut, jangan dengan paksa. Jadilah teladan sebelum menjadi pengajar. Bab 2. Mendarat di tanah tandus bernama Ampel Denta. Pada tahun 1443 M, di usia 42 tahun, Raden Rahmat berlayar panjang dari Kampa menuju Pulau Jawa. Kapal beliau akhirnya mendarat di pesisir utara Surabaya, di sebuah kawasan tandus, berangin kencang, dan banyak ditumbuhi pohon ampel, sejenis bambu kecil yang tumbuh liar. Tempat itu saat itu bernama Ampel Denta. Dari nama tempat inilah kelak beliau mendapatkan gelar kehormatan Sunan Ampel. Sunan adalah sebutan untuk ulama yang sangat dihormati dan dicintai rakyat Jawa. Sedangkan Ampel diambil dari tanah pertama tempat beliau menginjakan kaki di Jawa. Awal kedatangan tidak mudah. Masyarakat setempat yang mayoritas beragama Hindu-Buddha dan menganut kepercayaan leluhur, awalnya waspada terhadap pendatang baru yang membawa agama asing. Tidak ada yang langsung menyambut baik. Namun Sunan Ampel tidak marah, tidak memaksa, apalagi menghina kepercayaan mereka. Beliau hanya melakukan 3 hal sederhana. 1. Membeli sebidang tanah kecil dengan uang hasil bekalnya. 2. Membangun gubuk reyot untuk tempat tinggal. 3. Setiap hari pergi ke sawah menggarap tanah sendiri, lalu berdagang kain keliling desa untuk mencari nafkah. Hidup sangat sederhana, tidak mau membebani siapapun. Perlahan, masyarakat sekitar mulai memperhatikan. Ada orang asing yang jujur berdagang, tidak pernah menipu takaran, selalu menyapa dengan ramah, dan sering membagikan hasil panennya kepada orang miskin tanpa diminta. Rasa curiga perlahan berubah menjadi rasa hormat. Bab 3. Membangun masjid, pondasi peradaban yang tak runtuh. Setelah 3 tahun menetap dan mulai dipercaya masyarakat, pada tahun 1446 M, Sunan Ampel mulai membangun sebuah bangunan kecil dari kayu dan batu di tengah kawasan Ampel Denta. Bangunan itu adalah Masjid Ampel yang kelak menjadi salah satu masjid tertua dan paling suci di Indonesia. Masjid ini bukan hanya tempat syalat 5 waktu. Sejak hari pertama, Sunan Ampel menjadikannya pusat segala kebaikan. Pagi hingga siang, tempat mengajar ilmu agama kepada siapa saja, tanpa membedakan bangsawan atau rakyat jelata, laki-laki atau perempuan. Sore hari, tempat mengajar keterampilan, bertani yang baik, berdagang yang jujur, membuat kerajinan tangan untuk menambah penghasilan keluarga. Malam hari, tempat musyawarah menyelesaikan sengketa antar warga, tempat menampung musafir yang kehabisan bekal, dan tempat membagikan sedekah kepada fakir miskin. Beliau selalu berkata kepada murid-muridnya, agama tidak hanya dibaca di atas sajadah. Agama harus berjalan di jalanan, tumbuh di sawah, dan terasa di hati setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Bab 4. Metode dakwah legendaris. Islam yang menyempurnakan, bukan menghapus. Ini adalah rahasia utama keberhasilan Sunan Ampel yang membuat Islam diterima luas di Jawa tanpa pertumpahan darah besar. Beliau tidak pernah melarang adat istiadat Jawa yang baik,
melainkan menyempurnakannya dengan nilai-nilai Islam. Ketika banyak pendakwah lain datang dengan cara melarang segala bentuk budaya lokal dan menyebutnya sesat, Sunan Ampel justru duduk bersama rakyat, mengikuti kebiasaan mereka, lalu perlahan meluruskan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Beberapa cara terkenalnya yang masih kita warisi sampai sekarang. 1. Menghidupkan kembali makna selamatan. Upacara tumpengan, bersih desa, dan syukuran kelahiran yang tadinya berisi pemujaan roh leluhur dan dewa, diubah beliau menjadi acara berkumpul warga, membaca doa dan ayat suci Al-Quran, lalu memakan makanan bersama sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tu menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Beliau mendorong murid-muridnya, terutama Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, untuk mengisi syair tembang Jawa, lakon wayang kulit, dan alunan gamelan dengan pesan tauhid, kisah para nabi, dan akhlak mulia. Seni yang tadinya hanya untuk hiburan dan pemujaan, berubah menjadi guru yang lembut bagi rakyat yang buta huruf. Sri, merangkul semua kalangan tanpa pilih kasih. Beliau duduk bersila makan bersama nelayan di pinggir pantai, namun juga berbicara santun dan bijaksana di hadapan raja dan bangsawan Majapahit. Tidak ada yang merasa direndahkan di hadapannya. 4. Mengutamakan akhlak di atas segalanya. Ajaran paling terkenal beliau. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Amal tanpa akhlak seperti perahu tanpa nahkoda. Beliau sangat tegas melarang judi, mabuk-mabukan, dan mencuri, tapi selalu menegur dengan lembut dan memberi contoh perbaikan, bukan menghukum. Prinsip hidup beliau yang paling terkenal diwariskan sampai sekarang. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini kelak dijadikan semboyan negara Indonesia, dan pertama kali diajarkan oleh Sunan Ampel sebagai dasar hidup bertetangga yang saling menghormati meski berbeda keyakinan. Bab 5. Guru para wali, penyatu dakwah di seluruh Nusantara. Sunan Ampel dijuluki Seso Ning Wali, artinya sesepuh dari para wali. Hampir semua anggota Wali Songo yang kelak menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Jawa dan Nusantara adalah murid langsung beliau. Sunan Bonang dan Sunan Derajat, putra kandung beliau, yang terkenal dengan dakwah lewat seni gamelan dan tembang macapat. Sunan Giri, murid yang kelak mendirikan pusat pendidikan agama terbesar di Giri, Gresik, dan menjadi penasihat spiritual banyak kerajaan. Sunan Kalijaga, murid paling terkenal dengan dakwah lewat wayang kulit dan falsafah Jawa yang mendalam. Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, semuanya menimba ilmu dan meminta nasihat kepada Sunan Ampel sebelum berangkat berdakwah ke wilayah masing-masing. Beliau bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengutus para muridnya ke daerah-daerah yang jauh, ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Semenanjung Malaya. Apa yang dimulai dari sebidang tanah tandus di Ampel Denta, perlahan tumbuh menjadi cahaya yang menyinari seluruh Nusantara. Peran terbesar beliau dalam sejarah politik Jawa adalah mendukung berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1475 M yang dipimpin oleh saudara seibunya Raden Patah. Ketika Majapahit mulai runtuh dan terjadi kekacauan di mana-mana, Sunan Ampel memberikan restu berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa dengan syarat mutlak. Kekuasaan raja harus berlandaskan syariat Islam dan keadilan untuk rakyat. Jika raja zalim, maka wali berkewajiban menegurnya, bahkan melepaskan dukungan jika perlu. Hal yang paling luar biasa, Sunan Ampel sama sekali tidak mau memegang tampuk kekuasaan. Beliau menolak tegas ketika rakyat memintanya menjadi raja. Baginya, tugas seorang wali adalah menjaga hati rakyat tetap lurus kepada Tuhan, bukan duduk di atas singgasana. Bab 6. Kisah kebijaksanaan yang masih diceritakan turun-temurun. Banyak kisah teladan yang diwariskan secara lisan oleh masyarakat Jawa tentang kebesaran hati Sunan Ampel. Dua yang paling terkenal, kisah pemuda yang ingin membunuhnya. Suatu hari ada seorang pemuda-muda yang dihasut oleh orang yang tidak suka dengan dakwah Sunan Ampel. Pemuda itu membawa keris tajam di balik baju, berniat menusuk beliau ketika sedang sendirian di gubuk. Ketika sampai di sana, Sunan Ampel justru tersenyum ramah, menyuruhnya duduk, lalu mengambilkan air minum dan sepotong roti. Beliau berkata lembut, "Anakku, kau datang jauh-jauh pasti lelah. Makan dan minumlah dulu, baru kita bicarakan apa yang ada di hatimu." Kebaikan itu menghancurkan niat buruk pemuda itu seketika.
Kerisnya jatuh dari tangan, lalu dia bersimpuh menangis meminta ampun. Akhirnya pemuda itu masuk Islam dan menjadi murid setia Sunan Ampel sampai akhir hayat. Teguran lembut kepada bangsawan Majapahit. Ada seorang bangsawan Majapahit yang sangat kaya, tapi gemar berjudi dan berbuat sewenang-wenang kepada rakyat. Banyak orang mengeluh, tapi tidak ada yang berani menegurnya karena takut akan kuasanya. Sunan Ampel datang ke rumah bangsawan itu tidak dengan marah, tapi membawa sebungkus buah kesemek. Beliau berkata, "Tuan, ini buah kesemek yang manis, tapi jika dimakan terlalu banyak, rasanya akan berubah menjadi pahit dan membuat perut sakit. Begitu juga dengan harta dan kemenangan judi yang Tuan nikmati hari ini. Manisnya sesaat, tapi kelak pahitnya akan Tuan rasakan sendiri, bahkan sampai kepada anak cucu Tuan." Bangsawan itu terdiam. Kata-kata lembut itu jauh lebih menusuk hati daripada teriakan kemarahan. Beberapa hari kemudian dia datang ke Masjid Ampel, bertobat, menyerahkan seluruh harta judi untuk disedekahkan dan menjadi pelindung dakwah Sunan Ampel sampai wafat. Sepanjang hidupnya, Sunan Ampel tidak pernah mengumpulkan harta. Gubuknya tetap reyot, tidurnya tetap di atas tikar pandan, makanannya seadanya. Semua pemberian orang kepadanya selalu dibagikan kembali kepada fakir miskin sebelum matahari terbenam. Bab 7, Wafat. Wasiat terakhir untuk seluruh umat. Sunan Ampel wafat pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal 876 hari, bertepatan dengan tahun 1481 M, di usia 80 tahun. Beliau telah berdakwah di Tanah Jawa selama lebih dari 38 tahun, mengubah Tanah Tandus Ampel Denta menjadi pusat peradaban Islam yang paling dihormati di Nusantara. Beberapa hari sebelum wafat, beliau memanggil seluruh anak dan muridnya berkumpul di gubuknya. Dengan suara lembut tapi tegas, beliau menyampaikan wasiat terakhir yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh para ulama Jawa. Teruskanlah dakwah ini dengan damai. Jangan pernah memaksa orang masuk Islam. Jadilah contoh yang baik bagi siapa saja yang melihatmu, yang mendengarmu, dan yang bergaul denganmu. Ingat baik-baik, agama ini mudah, jangan sekali-kali kamu membuatnya menjadi sulit. Barang siapa yang membuat agama menjadi sulit bagi orang lain, maka dia bukanlah pengikut ajaranku. Beliau dimakamkan tepat di samping Masjid Ampel yang beliau bangun sendiri, di pusat kota Surabaya. Di kompleks makam itu juga dimakamkan keluarga dekat beliau, termasuk putranya Sunan Bonang. Bab 8. Warisan abadi yang tak pernah pudar. Hampir 6 abad telah berlalu sejak Sunan Ampel kembali ke rahmatullah, namun jejak langkahnya tidak pernah hilang. Masjid dan makam Sunan Ampel sampai hari ini menjadi salah satu tempat ziarah terbesar di Indonesia. Setiap hari ribuan orang datang dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan dari mancanegara, untuk berdoa dan mengenang jasa-jasa beliau. Prinsip dakwah damai yang beliau ajarkan menjadi akar utama Islam Nusantara. Islam yang ramah, toleran, dan menyatu dengan budaya lokal. Bukan agama asing yang terasa asing di hati masyarakat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang pertama kali beliau gemakan, kelak menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku dan beragam keyakinan. Jejak murid-muridnya yang menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, membuat ajaran kebaikan yang beliau tanam di Ampel Denta tumbuh menjadi hutan lebat yang meneduhi jutaan manusia sampai akhir zaman. Sampai sekarang, setiap kali orang menyebut nama Kanjeng Sunan Ampel, selalu ada rasa hormat yang mendalam di hati masyarakat Jawa. Beliau bukan hanya seorang ulama yang mengajarkan cara syalat dan berpuasa. Beliau adalah guru yang mengajarkan cara menjadi manusia seutuhnya. Adil kepada sesama, rendah hati di hadapan Tuhan, dan berguna bagi tanah air tempat berpijak.